Tes. Nah, oke. So, kita lanjut ya. Kita hapus dulu terlebih dahulu untuk nomor 4 dan nomor 5 di tas formatif kedua. Nah, ini kita lanjut separuhnya lagi. Kita mulai dari nomor 6. Oke, dari nomor 6 kita punya informasi bahwasanya sebuah benda dijatuhkan bebas dari ketinggian 100 meter. Oke, berarti kita punya informasi diketahui bahwasanya V0 itu sama dengan 0. Kemudian ketinggiannya berarti hanya adalah 100 meter. And then G-nya ini adalah yang dipakai nih G-nya 9,8 ya. Hati-hati. Karena kalau nggak dikasih tahu ya boleh pakai 10. Tapi kalau misalnya ternyata pakainya 9,8 kita pakai 10 tuh biasanya jawabannya tuh agak sedikit nyeleneh gitu. Maksudnya agak sedikit menyimpang. Yang ditanya adalah T-nya untuk sampai ke tanah. Jadi kalau misalnya kita gambar skenarionya tuh kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini ada bidang datar alias tanah. Terus ini ada sebuah benda. Nah, dari sini ke sini hanya sama dengan 100 meter. Kemudian di sini karena berhubung dia jatuh bebas, berarti V0-nya sama dengan 0. Nah, jadi yang ditanya tuh kemudian sesaat ya atau persis banget di sini. Kira-kira dari sini ke sini tuh butuh T-nya berapa sih? Nah, gitu ya. Ya udah, tinggal kita bisa jawab kita menggunakan ya pakai rumus yang S sama dengan V0 kali T tambah dengan setengah AT kuadrat. Nah, karena ini sebenarnya kasus GLBB. Tapi GLBB-nya adalah GLBB khusus yang dimana V0-nya sama dengan 0. Jadi itu namanya gerak jatuh bebas. Nah, dimana kalau mungkin waktu kalau buat ngajarin anak SMP atau SMA itu biasanya gerak jatuh bebas. Oh, gerak jatuh bebas tuh rumusnya ini sendiri gitu. Cuman sebenarnya pada basicnya tuh sama, itu adalah GLBB. Ya udah, S-nya kita masukin yaitu adalah H 100. V0-nya adalah 0 kali T-nya itu yang ditanya ditambah dengan setengah kali percepatannya adalah ya percepatan gravitasi. Nah, kali dengan T kuadrat. Oke, berarti ini tinggal kita kalikan dengan 2, jadinya adalah 200 sama dengan 9,8 T kuadrat. Berarti T kuadratnya sama dengan 200 per 9,8. Nah, ya udah, berarti T kuadratnya berapa nih? 200 dibagi dengan 9,8 jawabannya adalah 20,41. Oke, ya udah 20,41 berarti nilai T-nya adalah ini pasti positif ya. Nah, jadinya akar 20,41 berarti T-nya adalah akar 20,41 yaitu biasanya pasti sekitar 4 komaan lah ya. 4,52. 4,52 sekon. So the answer for number 6 is A. 4.51 second. Oke, and then kita lanjut nomor 7. Dalam sebuah kejuaraan atletik pada nomor 200 meter, seorang pelari dapat mempercepat larinya pada 2 detik pertama. Selanjutnya ia berlari dengan kecepatan konstan 10 ini sampai garis finish. Besarnya percepatan pelari pada 2 detik pertama. Oke, jadi gini. Nomor 7 itu kita langsung diketahuinya pakai gambar aja ya. Oke, diketahui. Jadi ada apa namanya? Ada track ya, intinya ini jaraknya 200 meter. Oke, jadi dari titik pertama dia start and then sampai ke titik dia di sini ya. Nah, ini dalam waktu dari sini ke sini tuh adalah dalam T sama dengan 2 detik, ya kan? Dan di sini pasti otomatis logikanya karena dia belum dia baru start kan hitungannya dapat mencapai pada 2 detik pertama. Dan kalau namanya lari di awal tuh udah ada kecepatannya belum? Belum. Oke, berarti V0-nya pasti 0. Nah, kita nggak tahu nih di sini ada kecepatan atau enggak. Nah, tapi di sini dikasih tahu bahwasanya in the rest of the track gitu ya. Jadi di sisa-sisa track itu dia kecepatannya konstan sampai ini finish. Sampai ada tulisan finish nih. Finish. Set.
Dan di sini kita punya informasi bahwasanya dari sini ke sini ini V-nya konstan. V-nya adalah 10,5 meter per sekon. Berarti dari sini kita juga punya informasi bahwasanya di sini sudah mulai. Berarti VT-nya 10,5 meter per sekon. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah besarnya percepatan. A-nya berapa sih meter per sekon kuadrat? Ya sudah, langsung kita jawab. Berarti tinggal kita pakai VT sama dengan V0 tambah AT. 10,5 sama dengan 0 ditambah dengan A kali T-nya adalah 2. Berarti 2A sama dengan 10,5. Berarti A-nya adalah 10,5 dibagi dengan 2. So, berarti kita punya informasi bahwasanya A-nya adalah 5,25 meter per sekon kuadrat or equal to 5.3 meter per second square. So, nomor 7 jawabannya adalah yang D, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, so kita hapus untuk nomor 6 dan 7-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 8 dan 9. Oke. Sebuah peluru ditembakkan katanya. Oke, jadi nomor 8 nih, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal dari permukaan tanah. Peluru jatuh kembali pada jarak horizontal. Nah, besar sudutnya berapa? Oke. Nah, jadi gini. Mungkin untuk ini adalah gerak parabola yang dimana biasanya kalau ini biasanya ada rumusnya nih. Cuman saya nggak mau pakai rumus karena it's better to know the concept. Oke. Nah, jadi ini katanya ini adalah gerak parabola yang dimana kurang lebih begini geraknya, ya, memenuhi kurva, ya, yang dimana kurva parabola atau kurva kuadrat, fungsi kuadrat yang terbuka ke bawah. And then di sini nih akan ada yang namanya V0. Nah, ini katanya 100 meter per sekon. And then ketika ini sama. Ketika sebuah benda miring, maka dia akan bergerak dong. Nah, cuman karena berhubung ini saking cepatnya dan emang nggak ada dan gaya gravitasi itu nggak begitu berdominan, maka nih ketika dia peluru nih tetap bakal ada geraknya. Cuman karena berhubung ada gaya gravitasi, dia nahan. Nah, nanti akan pasti nggak bakal mungkin dong, ya kan? Nggak mungkin dia ke atas tapi nggak balik-balik, pasti ada. Maka di sini akan terurai menjadi V0x, di mana ini ada tetanya ya. Nah, dan ini ada V0y. Oke, berarti dari sini kita punya V0x itu berarti V0 kali cos theta. Berarti V0x-nya sama dengan 100 kali cos theta. And then V0y-nya adalah V0 dikali dengan sin theta. So, berarti V0y-nya adalah 100 kali dengan sin theta. Nah, di soal juga kita udah dikasih tahu bahwasanya jatuh kembali dari sini ke sini. Berarti apa? Ini X max. Yang dimana ini adalah 500 meter. Dengan G-nya adalah 9,8 yang dipakai, ya, meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya adalah besar sudut elevasinya. Yang ditanya adalah tetanya ini berapa sih? Ya udah, kita jawab. Nah, kita punya informasi ini. Ingat konsep dasarnya adalah sumbu X itu kita gunakan GLB, ya, karena dia selalu konstan. Tapi kalau di sumbu Y kita pakainya adalah GLBB. Nah, X max itu berarti karena dia GLB, berarti kan pakai rumus GLB ya. Vx kali dengan T. Ya, dimana Vx ini V mau di posisi manapun di sumbu X akan selalu konstan karena GLB. Ya udah, berarti 500 sama dengan 100 dikalikan dengan yang namanya cos theta, tapi T-nya kita nggak tahu berapa. So, kita cari terlebih dahulu T-nya. Dengan cara apa? T ini waktunya naik turun sama dari sini ke sini itu akan sama. Berarti T yang dipakai di sini ini akan sama aja kayak adalah T naik tambah dengan T turun. Dimana T naik sama T turun ini sama aja salah satunya.
Nggak mungkin dong ke atasnya 5 detik, ke bawahnya 6 detik, kan nggak mungkin. Oke. Nah, berarti kita cari T naiknya aja, karena T turunnya kita nggak punya informasi apa-apa. Nah, T naiknya ini bisa kita cari dengan cara apa? Ketika dia bergerak ke atas, ketika dia sampai titik tertinggi, ke atasnya dia kan tetap berhenti sementara baru dia turun. Ya kan, nggak langsung gitu ya, nggak langsung, tapi ada proses berhenti sementara. Jadi di sumbu Y kan pakai GLBB. Jadi VTY-nya, jadi pada saat titik tertinggi di sini, ini VTY-nya sama dengan 0. Berarti VTY 0 sama dengan V0Y ditambah dengan A kali T. Nah, 0 sama dengan, nah V0Y-nya adalah 100 kali dengan sin theta dikurang dengan 9,8 kali T. Kenapa dikurang? Karena mengalami perlambatan. Ya. Berarti 9,8 T sama dengan 100 kali sin theta. Berarti T-nya ini sama dengan 100 kali sin theta per 9,8. Ya udah, berarti kita masukin ke sini. T-nya adalah, ingat, naik sama turun sama. Berarti T-nya sama dengan, nah, T-nya sama dengan 2 kali dengan 100 kali dengan sin theta per 9,8. Berarti T-nya sama dengan 200, atau mau dibikin 100 per 200 per 9,8 aja deh. 200 kali dengan sin theta per 9,8. Nah, berarti tinggal kita masukin lagi nih T-nya ya. Berarti 200 kali dengan sin theta per 9,8. Ya udah, berarti jadinya apa nih? Nah, ini jadi gini. Kalau sebenarnya mungkin kalau nggak dikali gitu ya, kita bikin tetap kali 100 kali ya. Nah, jadinya ini kita tetap bikin 2 kali 100. Oke, 2 kali 100 kali dengan sin theta per 9,8. Nah, ingat persamaan atau rumus identitas trigonometri sin 2 theta itu sama dengan 2 kali sin theta cos theta. Jadi sebenarnya nih, ini sama ini digabung. Nah, karena kan kalau kayak gini kan dikali, nggak menemukan sebuah persamaan atau sebuah fungsi trigonometri yang cuma satu doang. Oke, jadinya nih berarti 500 kali dengan 9,8 dibagi dengan 100 dikalikan dengan 100 sama dengan apa? Sin 2 theta. Ya udah, berarti sin 2 tetanya ini berapa? Nah, kan gitu ya. Ya udah, berarti 500 kali dengan 9,8 dibagi 100 kali 100. Jawabannya adalah 0,49. Nah, ya udah, 0,49. Berarti 0,49 berarti 2 theta itu sama dengan inversin dari 0,49. Berarti 2 tetanya itu sama dengan, nah kita cari nih inversin dari 0,49 berapa? 29,34. Oke, 29,34. So, berarti tetanya sama dengan 29,34 dibagi dengan 2. Berarti 29,34 dibagi dengan 2 adalah 14,67. Ya, 14,67 derajat atau sekitar 14,7 derajat. Jadi nomor 8 jawabannya adalah yang A, ya. Nah, terus kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, nomor 9 I think masih cukup harusnya. Oke, nomor 9. Set. Oke, kita punya begini. And then kecepatan sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 45 derajat dengan di sini V0-nya adalah 50 meter per sekon. And then berarti ini adalah V0x dan ini ada V0y-nya. Nah, and then berarti ketinggian maksimum. Oke, berarti ini ada hubungannya dengan sumbu Y aja ya. Ketinggian maksimum. Ya udah, berarti V0y sama dengan V0 kali dengan sin 45. Berarti V0y-nya adalah 50 kali setengah akar 2.
Berarti V0Y-nya adalah 25 akar 2 meter per sekon. And then yang ditanya adalah dari sini ke sini nih berapa? Ya udah gampang kok. Tinggal kita cari aja pakai rumus VTY kuadrat. Ingat, di ketinggian paling tinggi ini VTY itu akan selalu sama dengan 0 ya. Ya, ini bisa kita gunakan VTY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat ditambah dengan 2AS. Berarti 0 kuadrat sama dengan 25 akar 2 kuadrat ditambah dengan atau dikurang dengan 2 kali dengan 9. Kita pakai 10 aja ya. Kali S. Nah, S ini adalah ketinggian maksimum ya. H max. Berarti jadinya adalah 20 kali H max. Karena kan ini hasilnya 0 ya. Langsung saya pindahin ke kiri. Berarti ini jadi jawabannya adalah 25 akar 2, 25 kali 25, 625 kali dengan 2 adalah 1250. 1250 berarti H max-nya adalah 1250 dibagi dengan 20, maka jawabannya adalah 62,5 ya. Jadi jawabannya adalah 62,5 meter. So jawabannya ya ini nggak ada lagi. Nah mungkin kita lihat di soalnya kan pakainya 9,8 semua nih ya. Coba oke, kalau kita pakai 9,8, nah pakai 9,8 ini jadinya berarti 19,6. Nah 19,6. Nah coba kalau misalnya 1250 ini kita bagi dengan 19,6 ya, berapa ya? Nah harusnya sih jawabannya jadi beda pastinya. 1250 bagi dengan 19,6 jawabannya adalah 63,78. Nah baru nih ternyata ada, berarti bahwasanya nih di soal ini pakainya adalah gravitasinya, percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 8 dan 9-nya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berapa nih? Soal nomor 10 dan 11. Oke. Nomor 10, kita punya informasi bahwasannya sebuah benda mula-mula diam bergerak melingkar dengan percepatan angular. Berarti ini diketahui nomor 10 itu adalah alfanya adalah 2 radian per sekon kuadrat. Terus kemudian banyak putaran yang telah ditempuh dalam waktu T-nya sama dengan 10 sekon. Nah, yang ditanya adalah N-nya ini berapa sih? Nah, ya udah, kita jawab. Nah, banyak putaran dan apalagi ini ada waktu, berarti F sama dengan N per T. Nah, kemudian di sini juga kita dikasih tahu bahwasanya kan mula-mula diam. Berarti omega 0-nya adalah 0 radian per sekon. Nah, kira-kira nih frekuensinya berapa sih? Atau ini kira-kira bisa nggak sih? Nah, jadi berarti setelah ini berapa sih kira-kira ya? Nah, ini oke, jadi F itu kita bisa pakai dari omega sama dengan 2pi F. Oke, omeganya kita cari dengan cara apa? Nah, omega T sama dengan omega 0 ditambahkan dengan alfa T. Berarti omega T sama dengan 0 ditambah dengan 2 kali 10. Berarti omega T-nya sama dengan 20 radian per sekon. Artinya berarti setelah 10 detik, kecepatan sudutnya atau kecepatan angularnya itu 20 radian per sekon. Coba kita masukin 20 sama dengan 2 kali, ini pakainya 3,14 kali F. Berarti F itu sama dengan 20 per 2 kali 3,14. Berarti F-nya berapa nih? Ya kan? 20 bagi dengan 2 kali 3,14. Jawabannya adalah 3,185. 3,185 Hz. And then kita masukin nih, berarti 3,185 sama dengan N per 10. Berarti N-nya 31,85 dong, ya kan? Nggak gini deh. Wait. Bisa juga gini. Gini.
Kalau misalnya kita pakai pendekatan begini, ini juga sebenarnya bisa ya. Tapi ini putaran ya. Oke, berarti ya iya benar. Ini kita bisa pakai kayak gini ya. Jadi gini, satu putaran itu kan setara dengan yang namanya 2pi radian. Oke, 2pi radian. Alias 360 derajat lah. Nah, jadi kita cari nih berapa sih ketika ini jadi dia muter begitu kan. Ya udah, kita bisa pakai theta sama dengan, nah ini jadi S-nya kan. Nah, berarti jadinya adalah omega 0 kali T tambah dengan setengah kali alfa T kuadrat. Berarti theta sama dengan 0 dikalikan dengan 10 tambah dengan setengah kali 2 kali dengan 10 kuadrat. Berarti tetanya sama dengan 100 radian. Nah, pertanyaannya adalah 100 radian ini kira-kira berapa putaran? Ya udah, berarti 100 radian itu sama dengan kalau kita konversi jadinya berarti 100 per 2pi putaran. Berarti berapa tuh? 100 dibagi dengan 2 kali 3,14. Jawabannya adalah 15,92. 15,92 putaran. Nah, oke. So, ya, jawabannya kurang lebih ini adalah yang mendekati yang C ya. Nah, oke. So, mungkin ini jawabannya 16 putaran. Cuman kalau kita lihat pilihan gandanya ya udah, kita jawab yang mendekati aja. Jadi 10 adalah yang C. Oke, so nomor 11, nomor terakhir untuk tes formatif kedua. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan, berarti ini adalah GMB. Nah, kalau tadi di atas adalah kasusnya tuh GMBB. Jadi sebenarnya nggak jauh beda sama GLB, cuman yang berubah adalah simbolnya aja ya. Kalau misalnya di lurus pakainya V, kalau misalnya di melingkar pakainya omega. Oke, sebuah benda yang bergerak melingkar beraturan dengan periode T-nya, berarti T besarnya sama dengan 10 sekon. Mempunyai kecepatan anguler, berarti omeganya yang ditanya berapa. Ya udah, ini gampang. Untuk omega itu pakainya adalah 2πf, dimana untuk mencari f itu sama dengan 1 per T besar. Berarti 1 per 10 berarti f-nya adalah 0,1 Hz. So, kita masukin, berarti omega sama dengan 2pi kali 0,1, berarti omeganya adalah 0,2pi radian per sekon. So, jawabannya adalah yang D ya. Oke, so segitu untuk tes formatif keduanya dan kita langsung lanjut ke tes formatif ketiga. Nah, kita hapus untuk nomor 10 tes formatif keduanya dan kita akan lanjut ke tes formatif ketiga. Mulai dari nomor 1. Nah, untuk nomor 2-nya nanti include barengan sama nomor berapa gitu ya, karena ada yang satu paket soalnya. Oke, 2 buah gaya yang sama besarnya, masing-masing 10 Newton bergerak pada titik pangkal yang sama. Perpaduan gaya tersebut menghasilkan so nomor 1 itu soalnya begini kurang lebih. Nah, ini F1-nya 10 Newton, and then di sini F2-nya adalah 10 Newton. Kemudian kita punya informasi bahwasanya di sini untuk FR-nya sendiri adalah 15 Newton. Di sini itulah yang ditanya tetanya berapa. Ya udah, berarti FR sama dengan atau FR kuadrat sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 kali F2 dikalikan dengan cos theta. Berarti 15 kuadrat sama dengan 10 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 2 kali 10 kali 10 kali dengan cos theta. Berarti 225 sama dengan, ini 100 tambah 100 ya. Jadinya 200 tambah dengan 200 kali dengan cos theta. Berarti jadinya adalah 225 kurang 200 sama dengan 200 dikali dengan cos theta. Berarti 25 sama dengan 200 kali dengan cos theta. Berarti cos theta sama dengan 25 per 200. Berarti kita punya informasi bahwasanya untuk mencari theta itu adalah inverse cos dari 25 per 200. Oke, berarti tinggal kita cari aja
inverse cos dari 25/200? Jawabannya adalah 82,82 ya. 82,82 derajat. Ya, so jawaban nomor 1 jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita hapus untuk soal nomor 1-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 2, 4, dan 5. Nah, 4, 5 sama nomor 4 nih, 2, 3, 4. Nomor 4 itu bergantung sama nomor 2 sama nomor 3. Jadi sekaligus aja karena ditanya ini adalah R-nya. Nah, di sini Rx, oke, resultan ya, atau sigma Fx juga boleh sebenarnya. Oke, besarnya oke. Jadi untuk soal nomor 2 diketahuinya seperti ini sebenarnya. Nah, ini karena dari sumbu X positif, oke. Dan ini ada sudutnya lumayan gede. Nah, jadi intinya tuh di sini kita punya F1 sama dengan 4 Newton dengan sudut di sini 60 derajat, ya kan? Nah, terus abis itu ada lagi yang 150 derajat. Ingat, ini dari sumbu X positif. Jadinya berarti ngitungnya begini. Nah, oke. Jadi dari sini ke sini itu adalah 150 derajat. Dimana ini F2-nya adalah 6 Newton. Nah, yaudah ditanya misalnya resultan X-nya berapa, Y-nya berapa, R-nya berapa. Ya, tetap aja mau ngerjain nomor 4 ya pasti kerjain nomor 2 sama 3, nggak bisa di skip. Oke, berarti untuk nomor 2 terlebih dahulu atau langsung aja ya. Ingat karena berhubung kayak gini langsung kita uraikan aja F1X sama F1Y. Kemudian ini ke kiri ada F2X dan ada ke atas juga yaitu adalah F2Y. Berarti untuk F1X itu sama dengan F1 dikalikan dengan yang namanya cos. Cos berapa? Cos 60. Berarti F1X-nya adalah 4 kali dengan setengah, maka jawabannya adalah 2 Newton. Terus kemudian untuk F1Y-nya sama dengan F1 kali dengan sin 60. Berarti F1Y-nya adalah 4 kali dengan setengah akar 3. Jadinya 2 akar 3 Newton. Kemudian untuk F2X. Nah, ini gimana? Ya, sebenarnya bisa pakai 150. Cuman karena kita udah tahu bahwasannya ini arahnya ke kiri dan ke atas, sebenarnya kita cukup aja make dari yang sumbu X-nya aja. Bebas mau dari positif mau dari negatif sebenarnya. Jadi ini sudutnya adalah 30 derajat. Karena apa? Ingat sudut berpelurus atau ini sudut lurus. Berarti 180. Udah ada 150. Berarti sisanya supaya jadi 180 tuh 30. Kalau mau pakai 150 dipersilakan. Cuman biar enak aja nih daripada ribet-ribetnya nyari cos 150 berapa, sin 150 berapa, pakainya langsung 30 aja. Oke, berarti F2 dikalikan dengan cos 30, berarti F2X sama dengan 6 kali dengan setengah akar 3, jadinya adalah 3 akar 3 Newton. And then untuk F2Y sama dengan F2 kali sin 30. Berarti F2Y sama dengan 6 kali dengan setengah. Maka jawabannya adalah 3 Newton. Yaudah, langsung kita simpulkan. Sigma Fx sama dengan, nah jadi resultan gaya di sumbu X itu berarti F1X dikurangkan dengan F2X. Berarti resultan atau sigma Fx-nya adalah 2 dikurangkan dengan 3 akar 3 Newton. Karena nggak bisa dihitung kan? Yaudah. Jadi jawaban nomor 2 adalah yang B. Kemudian untuk nomor 3, sigma Fy. Karena sama-sama ke atas berarti semuanya dijumlah. F1Y tambah F2Y. Berarti sigma Fy sama dengan
2 akar 3 ditambah dengan 3 Newton. Jadi jawabannya nomor 3 adalah yang C. Nah, ingat, dari mereka semua ini kita punya gambar bahwasannya set. Nah, begini ya. Sigma Fx ini sigma Fy. Nah, tek. Ini adalah FR-nya. Ya udah, karena berhubung ini adalah segitiga siku-siku, ya kan, ini adalah sigma Fy juga ya. Berarti kita bisa gunakan ya Pitagoras. Berarti FR sama dengan akar kuadrat daripada sigma Fx kuadrat tambah dengan sigma Fy kuadrat. Berarti FR sama dengan akar kuadrat daripada apa? 2 kurang 3 akar 3 kuadrat tambah dengan 2 akar 3 ditambah dengan 3 kuadrat. Nah, langsung nih kalkulator aja ya. Walaupun emang mau jabarin silakan, kalau mau jabarin manual. Yang of course agak sedikit ribet yang pasti. Oke, 2 kurang 3 akar 3 akar 3 ditambah dengan 2 akar 3 ditambah dengan 3. Jawabannya adalah 2 akar 13. Oke, berarti di sini angkanya bagus nih. Ya udah. Oke, jadi jawabannya nomor 4 adalah yang B ya. Nah, terus gimana nih ya kan? Cara ngakalinnya? Ya udah, berarti gini. 2 kurang 3 akar 3 kuadrat itu kan sama aja kayak 2 kurang akar 3 kali 2 kali dengan 2 kurang 3 akar 3. Ya udah, hitung 4 min 6 akar 3 min 6 akar 3 tambah 27. Jadinya berarti ini 31 kurang 12 akar 3. Terus kemudian coba kita cek dulu apakah emang benar bisa dihitung manual. Oke, kalau emang bisa dihitung manual ya why not kan gitu. Ini berarti 4 kali 3 12. Ini adalah 6 akar 3. Ini adalah plus 6 akar 3 plus 9. Jadinya 21 tambah 12 akar 3. Oh iya, ini kan dijumlahin kan hasil kuadratnya. Berarti FR sama dengan akar kuadrat dari ini kalau ditotalin. Ini kalau ditotalin, atau kita tulis dulu aja ya. 31 kurang 12 akar 3 ditambah dengan 21 tambah 12 akar 3. Berarti FR-nya sama dengan berapa? 42. Kan gitu ya? 52. Akar 52. Maka jawabannya adalah 2 akar 13 Newton. Karena apa? Minus 12 akar 3 sama 12 akar 3 ini kan habis ya. Karena kan minus 6 tambah 6 hasilnya adalah 0. Jadi bisa nih kalau mau dihitung manual seperti ini ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, so kita lanjut ya. Nah, kita hapus untuk nomor 2 sampai 4-nya ya. Jadi intinya kalau misalnya udah hubungannya sama vektor itu ya otomatis kita harus gambar diagram gayanya. Seperti soal pada nomor 5 dan 6. Oke, soal nomor 5, sebuah benda dengan massa 5 kg diletakkan pada sebuah bidang miring dengan sudut kemiringan alfa. Jika koefisien gesekan bidang miring itu adalah mu 0,6, jika benda dalam keadaan diam, maka besar sudut alfanya berapa? Oke, terus kemudian nomor 6, kira-kira kalau sudutnya 45 derajat percepatannya berapa? Oke, jadi untuk soal nomor 5, jadi tuh kita punya soal dengan gambar seperti ini. Ya oke lah, kita anggap ini ada alfa nih. Kemudian di sini ada sebuah benda. Ya kita anggap aja dia ini bendanya bentuknya kotak gitu ya. Kemudian punya massa. So,
if benda punya massa itu pasti akan punya berat. Yang dimana arah berat itu pasti akan selalu menuju ke pusat bumi, yaitu adalah ke bawah. Ini adalah W, ya. Ini adalah W. Kemudian, nah, jadi ini udah otomatis ya. Nah, ini pasti bakal begini. Oke, kemudian ini adalah W kali sin theta. Dan ini adalah W dikalikan dengan cos theta. Kemudian, karena berhubung benda ini bersentuhan dengan bidang datarnya, maka bidang datarnya akan memberikan gaya normal kepada bendanya tersebut. Kemudian, karena berhubung juga si ini ada gaya gesek bidangnya alias bidang kasar, maka akan memberikan gaya gesek. Logikanya kalau misalnya ini nggak ada gaya gesek kan geraknya ke bawah. Atau ya intinya ini pasti geraknya ke bawah. So berarti gaya gesek ini menahan, ya kan? Fg seperti ini. Nah tapi karena ada Fg dengan mu atau dengan koefisien geseknya adalah sebesar 0,6 dan untuk percepatan gravitasi yang dipakai adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dan benda ini ternyata dalam keadaan diam. Nah nggak tahu nih alfanya berapa. Ya udah, benda ini bergerak cuman di sumbu mana? Di sumbu yang ini doang nih. Ya kan? Benda ini bergerak cuman di sini doang. So, berarti sigma F sama dengan 0 karena bendanya diam, alias berarti total gaya yang total gaya yang mempengaruhi ini itu akan sama dengan 0. So apa? Ya, W kali dengan sin theta itu dikurangkan dengan Fg sama dengan 0. Berarti logikanya berarti W sin theta sama dengan Fg dong, ya kan? Kalau mau langsung nggak apa-apa. Ya udah, W itu kan sama dengan M kali G. Ya, berarti 5 kali 10 karena W sama dengan M kali G ya. Dikalikan dengan sin alfa. Kemudian ini mu kali N. Nah, ini ternyata ini kan sumbu X nih. Nah, ini kita bilang sumbu X. Soal ini kan ada ini ya, ini sumbu Y nih. Tuh, kurang lebih seperti itu. So, berarti untuk Fg-nya, untuk N-nya gimana? Nah, inilah fungsinya. Ini adalah sigma Fx. Nah, sigma Fy itu akan selalu 0. Kenapa? Karena kan ini dia nggak bergerak kan. Bergeraknya kan miring begini. Atas bawahnya dia nggak bergerak. Ya udah, berarti N ya kan dikurangkan dengan W kali cos alfa cos alfa ya sama dengan 0. Ini berarti sin alfa, ya udah nggak apa-apa deh. Ini kita pakai theta aja nggak apa-apa. Daripada ini kita bikin theta. Berarti N sama dengan W dikalikan dengan cos theta. Berarti N sama dengan 5 kali 10 kali cos theta. Berarti N-nya sama dengan 50 cos theta. Oke, berarti 5 kali 10 kali dengan sin theta sama dengan 0,6 dikalikan dengan 50. Oke, ini langsung aja ya, 50 sin theta juga. Oke, 50 kali dengan sin theta berarti ini 0 kali cos theta. Ya udah, sama-sama kita bagi 50 atau gini, kita bagi dengan 50 terlebih dahulu, berarti sin theta sama dengan 0,6 kali dengan cos theta. Berarti sin theta per cos theta itu sama dengan 0,6. Nah, jadi ini kita lakukan supaya biar fungsi trigonometrinya jadi satu. Nah, sin per cos itu setara dengan tan. Nah, berarti sudutnya itu sama dengan inverse tan dari 0,6. Nah, berapa tuh sudutnya inverse tan dari 0,6? Jawabannya adalah 30,96 ya. 30,96 derajat, atau ya jawabannya adalah yang C, itu adalah 31 derajat. Oke, kemudian untuk soal nomor 6. Masih dengan bentuk yang serupa, cuman alfanya alias setanya jadi 45. Kira-kira bendanya bergerak dengan percepatan berapa sih? Nah, ini oke, muat di sini ya udah. Jadi nggak usah saya hapus ya, jadi biar gambarnya tuh masih ada di situ lagi. Oke,
untuk nomor 6 berarti sudutnya 45 derajat nih. Nah, bergeraknya terhadap sumbu X ya. Maka sigma Fx sama dengan M kali A. Jadi nggak 0 lagi. Nah, sigma Fx-nya apa? W kali dengan sin theta. Sin theta dikurangkan dengan Fg sama dengan 0, sama dengan M kali A. Berarti ini jadinya adalah 5 kali 10 kali dengan sin berapa nih? Sin 45 dikurangkan dengan Fg mu kali N. Atau tulis ini saya deskripsiin aja deh. Saya jabarin dulu aja. Mg kali dengan sin theta dikurangkan dengan mu kali N dikurang sama dengan M kali A. Nah, untuk nyari N-nya sama, caranya serupa, yaitu adalah dengan cara membuat sigma Fy sama dengan 0. Berarti N dikurangkan dengan W cos theta sama dengan 0. Berarti N sama dengan W kali dengan cos theta. Berarti N sama dengan 5 kali 10 karena M kali G kali cos 45. Jadinya berarti N sama dengan 50 kali setengah akar 2. Berarti gaya normalnya adalah setara dengan 25 akar 2 Newton. Oke, so kita langsung masukin. Berarti 5 kali 10 kali dengan setengah akar 2 dikurangkan dengan yang namanya 0,6 kali 25 akar 2 sama dengan M-nya 5 kali A. Jadinya 25 akar 2 dikurangkan dengan 0,6 kali 25 itu adalah 15. Oke, jadinya 15 akar 2 sama dengan 5A. Berarti ini jadinya 10 akar 2 sama dengan 5A. Berarti sama-sama kita bagi 5. Jadinya berarti A-nya adalah 2 akar 2. So, berarti A-nya adalah 2 akar 2 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, oke. Jadi untuk nomor 6, ya nomor 6 ini nggak bisa langsung begini ya. Jadi tetap aja nomor 6 itu gambar soal seperti kayak di nomor 5 ya, sama seperti kayak di nomor 5. Uraikan terlebih dahulu diagram gayanya baru dikerjakan seperti ini ya. Jadi nggak bisa sekedar langsung ya. Ini kenapa bisa langsung? Karena di nomor 5 udah ada gambarnya ya. Jadi tuh nomor 6 tuh ya ibarat kata tuh nyambung sama soal nomor 5 ya. Kalau soalnya independen ya mau nggak mau harus ngerjain dari gambar lagi seperti itu. Oke. Nomor 7, di dua benda pada bidang miring seperti gambar di samping ini diketahui M1 sama M2 nya. Jika sistem dalam keadaan setimbang maka besar koefisien gesekan antara benda dengan bidang itu berapa sih? Oke. Nah, jadi mungkin ini langsung saya gambar aja ya, gambar terpisah daripada ini. Oke, jadi kita punya sebuah bidang miring dengan sudutnya adalah 30 derajat. And then di sini ada katrol ceritanya. Jadi dihubungkan dengan katrol and then set. Nah, ini ada yang namanya benda lagi. Nah, di sini M1-nya adalah 3 kg. Di sini M2-nya adalah 2 kg. Nah, ya udah. Kita gambar dulu diagram gayanya. Nah, setiap benda punya massa pasti punya berat. Oke, jadi ini W2-nya persis banget nih. Nah, ini juga ini adalah W1-nya. Nah, karena berhubung miring, berarti ini akan ada terurai menjadi begini. Nah, untuk yang ini adalah W1 kali sin 30. Kalau yang ini adalah W1 kali cos 30. Nah, terus karena berhubung, nah ini bendanya ini ada yang satu ini adalah ada N-nya nih. Kemudian ya karena berhubung ini ada tali, maka di sini ada tegangan tali. Nah, ya. And then katanya ada gaya gesek. Nah, karena kasar. Nah, cuman permasalahan adalah gaya geseknya nih bakal arah mana nih? Tuh, ya. Apakah dia arah geraknya ke sini atau ke sini? Nah, cara nyari taunya gimana? Ya, kita bandingkan terlebih dahulu nilai W1 sin theta W1 sin 30 sama W2-nya.
W1 kali sin 30 ini nilainya adalah berarti M1 kali G ya. 3 kali 10 kali dengan setengah. Jawabannya adalah 15 Newton. Sedangkan untuk W2 itu nilainya adalah 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. So berarti ya arahnya mengikuti yang lebih berat dong. Nah, berarti begini. So berarti karena arahnya geraknya begini, maka kita bisa menentukan gaya geseknya kemana. Karena kalau arahnya ke sini, gaya geseknya berarti ke kanan dong. Nah, yaudah berarti gaya gesek ini juga ke sini nih. Ini ada FG. Nah ya sudah, berarti hati-hati dengan kalimat ini. Ada kata setimbang. So berarti dia nggak bergerak alias sigma F-nya ini sama dengan 0. Dan katrol ini juga diabaikan. Karena maksudnya masa katrol terus ukuran katrol diabaikan. Karena kalau ada dikasih tahu masanya, berarti ini nanti akan ada yang namanya gerak rotasi. Ada torsi yang ada torsi yang Nah, ada besaran torsi yang berdampak ke perhitungan. Nah, jadi hati-hati ya. Oke, ya sudah, langsung saja. Berarti kita tinjau benda satu terlebih dahulu. Nah, tinjau benda satu. Berarti tinjau benda satunya berarti sigma F1 sama dengan 0. Berarti gaya apa nih yang mempengaruhi gerak benda yang ada arahnya ke sini? Ya, ingat ya, yang arah gerak bendanya sesuai itu yang positif. Berarti ini T-nya yang positif ya. Kan T-nya dinarik ke kanan. T dikurang dengan W1 kali sin 30 dikurangkan dengan FG sama dengan 0. Ya, oke. Terus nilai T-nya ini belum ada nih. Jadi kalau misalnya kita mau cari koefisien gesek kan berarti T dikurang dengan W1 kali sin 30 adalah 15. Dikurang dengan mu kali dengan N sama dengan 0. Nah, untuk N-nya ini ingat ya, ini kita bikin X ya. Nah, karena kan ada sumbu Y-nya nanti. Nah, untuk nyari N-nya, ya sigma F1Y sama dengan 0. Yang di sini nih berarti N dikurangkan dengan W1 kali cos 30 sama dengan 0. Berarti N sama dengan W1 kali cos 30. Berarti N sama dengan 3 kali 10 kali dengan setengah akar 3. Berarti N-nya sama dengan 15 akar 3 Newton. Ya. Oke, berarti kan udah punya angka nih, tapi T-nya belum ada. Ya udah, T-nya itu bisa kita cari dengan menggunakan pendekatan yang lain, yaitu adalah tinjau benda 2. Oke, tinjau benda 2 nih. Berarti sigma F2 sama dengan 0. Nah, karena arah gerak bendanya ke bawah, berarti W2-nya yang positif. W2 kurang T sama dengan 0. Berarti ya ini T, karena ini kan kita bahas benda 2-nya, ini berarti ditarik ke bawah sebesar W2 dan ditahan ke atas oleh tegangan tali. Nah, makanya T-nya, soalnya ini kenapa kok bisa dibikin silang? Karena kalau kita lihat dari katrol juga, namanya katrol ini kan otomatis apa? Kalau dari katrol, talinya ditarik ke bawah, terus tapi ditahan ke kiri kan? Nah, jadi kita pakainya yang atas ini aja. Berarti W2 sama dengan T. Ya udah, W2-nya apa? 20 sama dengan T. Berarti langsung kita masukin 20. Nah, oke, 20 dikurangkan dengan 15 dikurangkan dengan 15 akar 3 mu sama dengan 0. Berarti 5 sama dengan 15 akar 3 mu. Berarti mu-nya sama dengan 5 per 15 akar 3. Berarti nilai mu-nya itu sebesar 5 per 15 akar 3. Jawabannya adalah 0,19. 0,192. Maka jawaban yang mendekati untuk soal nomor 7 adalah yang A. Nah, dengan begitu juga bisa kejawab dong.
Nomor 8, tegangan talinya berapa? Tegangan talinya 20 Newton. Dan seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 7 sampai nomor 8 dan kita lanjut ke soal terakhir di tes formatif ketiga ya. Ketiga apa kedua? Di tes formatif ketiga ya. Oke. So, untuk soal nomor 9. Oke, untuk soal nomor 9 kita punya informasi bahwasannya seseorang ini, jika seorang dengan seorang manusia harusnya dengan seseorang dengan massa ini. Oke, berarti kita punya informasi di nomor 9 diketahui M-nya sama dengan 60 kg. Dari menjatuhkan diri dari ketinggian ini, posisi jatuh tegak pada kedua kakinya, maka akan mengalami kompresi atau pengurangan panjang. Oke, berarti hanya adalah 0,75 meter. Terus kira-kira pengurangan panjangnya itu berapa sih? Nah, yang ditanya adalah nilai X-nya. Ini berapa sih? Nah, ini kalau mau langsung pakai rumusnya ya, terkait dengan ini adalah H itu akan sama dengan F dikali dengan X per W, yang dimana untuk mengerjakannya adalah hanya udah ada 0,75 sama dengan F-nya itu adalah sebesar 167 dikalikan dengan W dikalikan dengan X per W. So, langsung dicoret. Berarti untuk berarti 167X itu akan sama nilainya dengan 0,75. Dan nilai X-nya adalah 0,75 per 167. Berarti nilai X-nya berapa nih? Ya kan? 0,75 dibagi dengan 167, maka jawabannya adalah 4,49 kali 10 pangkat min 3 meter. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, sebenarnya ini apa sih namanya? Logiknya adalah based on gaya aksi F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, aksinya apa? Nah, aksinya ini sebenarnya jatuhnya sama kayak apa sih namanya dengan momen gaya. Jadi jatuhnya tuh kalau ibarat kata tuh yang jungkat-jungkit ya. Jadi baliknya adalah dengan cara begini. Ini aksinya disebabkan oleh apa? Aksinya disebabkan oleh yang namanya gaya berat. Nah, ini akan menimbulkan apa? Ya, perpendekan. Perpendekan apa? Perpendekan tulang kering. Seperti itu. Nah, jadi gaya berat nih kalau misal lompat, walaupun emang kita masih bertahan, itu tulang keringnya akan kompres. Nah, jadi wajar dong min ya berlawanan mengalami perpendekan. Ya udah, gaya beratnya itu berdampak ke W dikalikan dengan H itu sama dengan F alias gaya yang diterima oleh si tulang kering ini dikalikan dengan perpendekan tulang keringnya. Jadi berat badan dikalikan dengan ketinggian saat jatuhnya berapa, itu nilainya akan sama dengan gaya yang diterima oleh si tulang kering dikalikan dengan perpendekan tulang kering. Yang dimana nilai F ini itu setara dengan yang namanya 167 dikalikan dengan berat badannya manusia. Seperti itu. Ya, makanya di sini dimasukin F-nya 167 dikalikan dengan W. Seperti itu ya. Oke, jadi makanya nomor 9 jawabannya adalah yang C. Oke. So, dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan modul pertama untuk fisika umum 1, karena ada fisika umum yang kedua. Dimulai terkait dengan apa sih tadi, saya lupa, terkait dengan gerak dan gaya, yaitu adalah ada besaran satuan dan dimensi untuk tes formatif pertama. Terus kemudian untuk
transformatif kedua terkait dengan gerak satu dimensi dan dua dimensi terkait dengan kinematika gerak. Dan kemudian yang di tes formatif ketiga ini terkait dengan dinamika. Ya, makanya biasanya untuk dinamika itu ada kaitannya erat dengan hukum Newton dan gaya. Kalau kinematika tuh yang kayak misalnya gerak biasa seperti itu. Tapi kalau namanya dinamika ya seperti misalnya kita punya sistem itu bergerak. Tapi kalau kinematika kita hanya membahas terkait dengan kalau benda saya lempar ke atas, ke samping, atau saya tembak pakai sudut, itu namanya kinematika ya. Oke, segitu aja untuk yang bisa saya sampaikan di modul pertama kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya untuk membantu perkembangan channel ini atau sebagai dukungan ke saya dalam bentuk saweran, baik lewat saweria.co atau scan barcode kirisnya. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.